Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kupasan ini, marilah kita berlindung kepada Allah dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati, agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengkaji tentang ternyata rukun iman yang ada di dalam Al-Quran cuma ada 3 bagi seluruh manusia. Kita ketahui bersama di dalam Islam selama ini rukun imannya ada 6. Mungkin bisa terjadi di dalam agama-agama lain pun selain agama Islam ada rukun-rukun imannya sendiri-sendiri. Akan tetapi setelah saya cari-cari rukun Islam di sisi Allah untuk seluruh manusia, ternyata hanya ada 3 di dalam Al-Quran yang berurutan. Untuk membuktikannya, saya kutipkan dari surat Al-Baqarah ayat 62. Karena iman dan agama di sisi Allah itu adalah agama yang rahmatan lil alamin,
Jadi Allah pun menyediakan rukun iman untuk seluruh manusia, cuma hanya ada 3. Separuhnya dari rukun iman yang ada di dalam agama Islam selama ini. Inilah bukti bahwa rukun iman di sisi Allah itu cuma ada 3 bagi seluruh manusia, bukan bagi orang Islam saja, akan tetapi bagi seluruh manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, 1, baik itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, 1. Dan hari akhir, 2. Dan melakukan kebajikan, 3. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bagi siapapun orangnya, apapun nama agamanya, bila melaksanakan 3 rukun iman ini, yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir atau hari kemudian. Dan ketiga, beramal soleh. Inilah yang dikatakan orang yang sudah berislam di sisi Allah. Apapun agamanya dan siapapun orangnya, jika di dalam hatinya menjalankan 3 rukun iman ini, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisinya. Dan mereka tidak ada rasa ketakutan mengarungi kehidupan ini dan tidak pula bersedih hatinya. Inilah bukti bahwa rukun iman bagi seluruh manusia, rukun iman bagi seluruh bermacam-macamnya agama. Tapi di sisi Allah, rukun imannya cuma ada 3. 1, iman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Percaya kepada hari akhir yang bagaimana? Yang ketiga, beramal soleh. Yang beramal soleh yang bagaimana? Marilah kita kupas bersama-sama. Sebelum kami menjelaskan tentang rukun iman yang ada 3 di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini, marilah kita kaji rukun iman yang selama ini kita imani, yang mana
ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya. Kira-kira keenam rukun iman ini sudah kita aplikasikan di dalam hati kita? Bila kita mengaku-ngaku bahwa diri kita umat Islam, marilah kita kaji satu persatu rukun iman yang selama ini kita anut. Yang pertama, iman kepada Allah. Coba realisasikan di dalam hati kita selama ini. Iman kepada Allah selama ini kan hanya iman-imanan. Selama ini kita mengucapkan iman kepada Allah. Akan tetapi di dalam hati kita tidak beriman kepada Allah sesungguhnya. Apa buktinya? Kedudukan Allah selama ini sudah kita rampas sebagai kedudukan manusia kita sendiri. Kewujudan Allah sudah kita rampas sebagai kewujudan diri manusia kita sendiri. Kehidupan Allah sudah kita rampas sebagai kehidupan diri manusia kita sendiri. Kekuasaan Allah sudah kita rampas sebagai kekuasaan diri manusia kita sendiri. Kehendak-kehendak Allah sudah kita rampas sebagai kehendak-kehendak diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Apakah itu yang disebut iman? Sementara kita selama ini membangkang, sementara selama ini kita ingkar atas ucapan iman kita sendiri. Mestinya di dalam Islam diajarkan bahwa hanya Allah lah yang wujud. Akan tetapi aplikasi di dalam hati kita bukan Allah yang wujud. Akan tetapi diri kitalah yang wujud selama ini. Hawa nafsu kitalah yang wujud daripada kewujudan Allah selama ini. Apakah itu sudah disebut iman kepada Allah? Inilah kesalahan-kesalahan kita selama ini di dalam beriman kepada Allah. Yang mana selama ini kita mengingkari iman itu sendiri. Mestinya di dalam ajaran-ajaran Islam, kedudukan manusia, kedudukan seluruh makhluk ciptaan Allah itu kan mestinya Adam. Kebalikan dari sifat wujudnya Allah. Bila Allah yang wujud di dalam iman kita, maka selain Allah ya tak wujud. Maka selain Allah ya Adam. Mestinya demikian bila kita dikatakan umat muslim, umat yang mukmin, yang sebenar-benarnya mukmin.
Akan tetapi ternyata di dalam aplikasi kita selama ini, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang merasa wujud? Siapa yang merasa hidup? Siapa yang merasa berkuasa? Selama ini kan diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Apakah cocok ini dikatakan iman kepada Allah? Semuanya hanyalah palsu belaka. Jadi yang dimaksud iman kepada Allah itu bukan iman kepada Allah hanya sebatas huruf, hanya sebatas lambang, hanya sebatas tulisan, kata-kata Allah yang bisa kita tulis, kata-kata Allah yang bisa kita lihat, kata-kata Allah yang bisa kita dengar selama ini. Itu kan makhluk. Allahnya kita jadikan makhluk selama ini tanpa kita sadari. Apa buktinya? Bila Allah selama ini sudah kita jadikan makhluk. Buktinya adalah kegoiban Allah yang selama ini kita sangka-sangka bersama bahwa Allah itu goib. Allah itu tiada. Allah itu tak jelas. Allah itu tak nampak. Allah itu abstrak. Selama ini kan kita mengira begitu. Berarti selama ini di dalam hati kita mentiadakan Allah, lebih mementingkan mewujudkan diri manusia kita daripada mewujudkan Allahnya di hati kita. Apakah ini dikatakan iman kepada Allah? Tentunya inilah keingkaran yang terselubung, keingkaran yang tersembunyi. Imannya hanya buat bahasan-bahasan saja. Imannya hanya dibuat teori-teori saja, tanpa pengaplikasian di dalamnya. Bila hanya Allah yang wujud, bila hanya Allah yang ada, hati kita, nafsu kita tidak akan menerima itu. Bila ya Allah yang goib, berarti aku harus tiada dong. Betul. Bila kita masih ada, bila kita masih nyata, bila kita masih wujud, bila kita masih hidup, bila kita masih berkuasa atas hidup dan badan ini, bila kita masih punya kehendak daya upaya, apa gunanya kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah? Berarti kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billah selama ini kita praktekkan dengan mendustai Allah, dengan mengingkari Allah. Bila kenyataan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu teraplikasi di dalam hati kita, berarti kewujudan diri manusianya sirna, kehidupan diri manusianya sirna, kekuasaan diri manusianya sirna, kehendak daya upaya diri manusianya sirna. Mestinya kan demikian.
itulah yang disebut iman yang hak. Akan tetapi meskipun kita selama ini melanggengkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ternyata hati kita di dalam pengaplikasiannya selama ini tersesat. Ternyata di dalam pengaplikasian hati kita ini selama ini berdusta kepada Allah. Katanya hanya Allah yang memiliki kekuatan dan daya upaya. Kok ternyata di dalam hati kita, kita yang merasa kuat dan kita yang merasa berdaya upaya di dalamnya. Berarti ini kan selama ini agama yang palsu. Labelnya agama Islam tapi hatinya bukan Islam. Labelnya agama Islam tapi hatinya selalu syirik. Hatinya selalu ingkar. Hatinya selalu selingkuh dari Allah. Apakah ini disebut iman? Nah, iman kepada Allahnya saja salah, iman kepada malaikatnya apalagi. Iman kepada malaikat, malaikat itu makhluk. Iman kepada kitab-kitab Allah pun juga makhluk. Iman kepada para utusan Allah pun juga makhluk. Iman kepada hari akhir atau hari kemudian itu pun juga makhluk. Beriman kepada qada dan qadarnya pun juga makhluk. Jadi selain Allah itu hanyalah makhluk. Jadi selama ini di dalam 6 rukun iman kita, imannya bukan kepada Allah, akan tetapi imannya hanya kepada makhluk saja. Tulisan Allah, nama Allah yang bisa dibuat kaligrafi, itu yang kita agung-agungkan selama ini. Tulisan Allah kita tidak berani membawa tulisan itu ke tempat yang kotor atau ke dalam kamar mandi. Selama ini kita imannya kepada makhluk, bukan iman kepada Allah. Inilah realita yang sebenarnya. Jadi yang didawuhkan oleh Allah di dalam kalamnya, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Siapapun kamu, baik dirimu itu berlabel agama Islam, baik dirimu itu berlabel agama Yahudi, baik dirimu itu beragama berlabel agama Nasrani, berlabel agama Majusi, Sabiin, dan semua agama yang kamu anut, bila di dalam hatimu tidak ada iman kepada Allah, maka seluruh agamamu tidak sah di sisi Allah. Jadi sahnya agama-agama yang Anda peluk selama ini, sahnya, kebenarannya hanya di sisi manusianya saja. Kebenarannya hanya di sisi hawa nafsunya saja selama ini. Jadi agama Allah ini didatangkan untuk penyelamat seluruh manusia. Agama Allah ini diperuntukkan bagi rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, bagi yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya iman.
Jadi yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah manusia siapapun orangnya. Manusia siapapun apapun agamanya, di dalam hatinya selalu berpikir, di dalam hatinya selalu mencari keberadaan asal usul diri manusianya. Untuk apa aku diadakan? Untuk apa aku diwujudkan? Untuk apa aku dihidupkan ke dunia ini? Dan dari mana asalku? Siapakah yang menciptakanku? Siapakah yang menghidupkanku? Dan bagaimana aku diciptakan? Dan dari apa aku pun diciptakan. Nah, bagi orang-orang yang demikian, yakni teraplikasilah man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal jati diri manusianya, siapapun yang mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka faqad arfa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi dengan apa kita mengenal Tuhan? Dari apa kita mengenal pencipta yang menciptakan diri kita? Ya, dari diri kita sendiri. Ya, dari keberadaan kita sendiri. Ya, dari penciptaan diri kita sendiri. Kita bisa mengenali Allah setelah kita tahu siapa hakikat diri manusia kita. Diri manusia kita ini makhluk apa sang kholik. Sementara selama ini kita berargumen, ngaku-ngaku jadi makhluk. Aku ini makhluk, aku ini ciptaan Tuhan. Akan tetapi aplikasi di dalam hati kita selama ini, kita berkedudukan bukan sebagai makhluk, akan tetapi kita berkedudukan sebagai sang kholik. Kita selama ini berkedudukan sebagai sang pencipta atas apapun yang kita aktivitaskan selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum beriman kepada Allah. Siapapun Anda dan apapun agama Anda, bila iman kepada Sang Pencipta diri Anda belum terrealisasi, belum Anda ketahui, belum kita pahami siapa sebenarnya kita dan siapa sebenarnya pencipta kita, kita belum memahami, itu tandanya di sisi Allah kita belum dikatakan beragama. Meskipun di sisi manusia kita sudah memeluk berbagai macam agama, ada yang berlabel agama Islam, ada yang berlabel agama Yahudi, ada yang berlabel agama Nasrani, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya menurut di dalam Al-Baqarah ayat 62 ini. Maka belum dikatakan bertuhan bila tiada iman kepada Sang Penciptanya. Jadi agama Allah ini bukan untuk orang Islam saja. Orang Islam saja selama ini kebanyakan tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, akan tetapi beriman kepada hawa nafsunya sendiri yang nyata,
yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas-jelas mentuhani atas kehidupan dan badan-badan ini selama ini? Ya tidak. Nah, jadi jangan pandang label-label agamanya. Jangan pandang nama-nama agama-agama yang kita peluk. Hakikat agama itu bukan ada di label-labelnya ragawi. Akan tetapi hakikat agama itu ada di dalam masing-masing diri manusianya. Seperti ayat Allah, Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam di sini sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu yakni Islam. Jadi Islam ini bukan Islam nama. Jadi Islam ini bahasa Arab. Artinya selamat. Jadi agama di sisi Allah itu hakikatnya selamatnya hati dari selain Allah. Selamatnya hati menuju kepada Allah. Selamatnya hati dari kehidupan Allah. Selamatnya hati dari kekuasaan Allah yang mana selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Kitalah yang ngaku-ngaku diri yang wujud. Kitalah yang mengaku-ngaku diri yang hidup. Kitalah yang mengaku-ngaku diri yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini. Itu artinya berarti selama ini kita belum bertuhan di sisi Allah, alias masih kufur, alias masih syirik, alias masih jahiliyah, belum dikatakan di dalam iman yang ada 3 di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini, belum termasuk iman kepada Allah, apalagi iman kepada hari akhir, dan apalagi bisa beramal soleh. Tiada iman kok bisa beramal soleh. Iman dulu baru bisa amal soleh. Jika tak ada iman di hati, jika tak ada Allah di hati, bila tak wujud Allah di hati, bila tak hudur Allah di hati, bila tak hidup Allah di hati, bila tak kuasa Allah di hati, apakah itu disebut iman? Bila di hati kita yang ada hanyalah makhluk yang merasa jadi Tuhan. Inilah realita yang kita aplikasikan selama ini ternyata jauh tersesat dari agama Allah, jauh tersesat dari Al-Quran yang kita baca selama ini. Selama ini kita hanya membaca saja. Selama ini kita hanya menghafal saja. Selama ini kita mengkaji hanya isi yang tersurat saja, tanpa memahami yang tersirat, rahasia di balik rahasia makna Al-Quran itu sendiri. Terbukti iman dan akidah kita tidak seperti iman dan akidahnya para nabi dan para rasul, apalagi iman dan akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha
illallah. Hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berkehendak atas diri Muhammad Rasulullah, karena diri Muhammad itu hanyalah utusan Allah, diperintah Allah, digerakkan Allah, diperjalankan Allah. Itulah iman yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, dan iman yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ngaku-ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, mestinya keadaan hati kita wajib mengikuti sanad-sanadnya Rasulullah. Hati kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan memandang baju-bajunya saja, hanya jangan memandang syariat-syariatnya saja. Hati ini loh yang perlu dibangun. Bila hati tidak dibangun, ya hancur leburlah semua amal yang kita lakukan. Bila hati yang dibangun, maka bersihlah amalia badan ini. Bila di dalam hati sudah ada iman kepada Allah. Jadi untuk kelanjutannya, ini masih seputar iman kepada Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, yakni rukun iman ada 3. Ini masih membahas iman yang pertama. Untuk kelanjutannya kita tunggu bersama di dalam episode yang selanjutnya. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, yakni jalan keselamatan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama, yakni memohon perlindungan dari Allah dari balak-balaknya hati, dari penyakit-penyakitnya hati, dari penghalang-penghalangnya hati, dari zalimin-zaliminnya hati, dari kejahilian hati kita selama ini terhadap Allah, Tuhan yang mentuhani diri kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.